Halo sobat, kembali lagi ketemu dengan saya ya di video ini dan juga di channel ini. Dimana kali ini tuh sedang tren-trennya dan viralnya tentang gempa megatrust. Gempa megatrust yang saat-saat ini sedang mengintai Indonesia. Karena tumpukan lempeng itu sudah benar-benar nyata. Dimana akhir-akhir ini banyak orang itu menghubung-hubungkan gandeng-gandeng ke antara gempa megatrust sama ramalan Jayabaya. Apa mungkin gempa megatrust itu sudah ada di dalam ramalan Jayabaya? Lalu maksudnya ramalan Jayabaya tentang Indonesia ke depannya itu seperti apa? Mari kita bahas ya. Dimana Jayabaya ini artinya jaya itu artinya menang. Baya itu adalah bebaya atau bahaya. Yang makna artinya kitab Jayabaya itu adalah kitab untuk memberitahu kita supaya kita bisa menang dari bahaya. Walaupun bahaya itu tidak bisa dihindari, walaupun bahaya itu tidak bisa kita kita lari, tapi kita bisa menang di dalam bahaya itu. Sekalipun bahaya itu datang, kita bisa memperoleh keselamatan, kita memperoleh kemenangan yang nyata. Itu maksud dari ramalan Jayabaya. Dan kenapa sih? Apa ada sangkut pautnya dengan sosok Sabdo Palon? Apa itu Sabdo Palon Noyo Ginggong? Perlu saya tekankan, Sabdo Palon Noyo Ginggong itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada yang namanya Sabdo Palon Noyo Ginggong. Apalagi dikatakan Sabdo Palon Noyo Ginggong itu hidup di zaman dahulu. No, Sabdo Palon Noyo Ginggong itu berupa mitos atau opini, sesuatu yang memang bermakna tetapi tidak nyata, tidak real, bukan fakta, tapi opini. Realitanya saja di zaman Sunan Kalijaga, kita juga mengetahui ya cerita Sunan Kalijaga. Nggak ada ya Sunan Kalijaga atau ketemu Sabdo Palon, nggak ada. Kisah hidupnya Sunan Kalijaga dari Sunan Kalijaga kecil bertemu sunan-sunan yang lain, menjadi murid salah satu sunan sampai dia diangkat menjadi Sunan Kalijaga atau penjaga kali. Sampai di hari tua dan kematiannya nggak ada ya yang namanya sangkut pautnya dengan Sabdo Palon Noyo Ginggong. Apalagi tentang kerajaan Brawijaya, seorang raja Brawijaya ya, dan kerajaan Majapahit, nggak ada sangkut pautnya dengan Sabdo Palon Noyo Ginggong. Entah di dalam sejarah realita tidak ada ditemukan Sabdo Palon Noyo Ginggong mengabdi kepada Raja Majapahit, lalu Sabdo Palon Noyo Ginggong mengikuti Raja Majapahit, nggak ada. Di dalam sejarah itu nggak ada. Jadi sosok Sabdo Palon Noyo Ginggong yang dimaksudkan oleh ramalan Jayabaya, mengenai sosok Sabdo Palon Noyo Ginggong itu adalah suatu opini atau sesuatu yang memang berkesan atau memiliki suatu makna. Jadi Sabdo Palon Noyo Ginggong itu bukanlah makhluk, dia bukanlah kenyataan, itu hanyalah suatu opini. Jadi kalau kita telusuri melalui sejarah, nggak ada yang namanya Sabdo Palon Noyo Ginggong di tanah Jawa, itu nggak ada. Apalagi mengenai Semar, Punokawan, itu juga nggak ada. Melalui sejarah itu nggak ada, karena itu berupa opini, di mana Semar atau Punokawan dijuluki dia adalah penjaganya Pulau Jawa. Sedangkan Sabdo Palon Noyo Ginggong sendiri dijuluki sebagai dedengkotnya atau tetuanya para makhluk gaib di tanah Jawa. Itu hanyalah sebatas opini atau mitos, bukan kenyataan, bukan realita. Sabdo Palon Noyo Ginggong itu tidak pernah ada. Jadi itu hanyalah mitos atau opini. Dan di mana kata Ratu Adil di dalam ramalan Jayabaya itu adalah sosok seorang pemimpin yang akan memberikan keadilan kepada seluruh makhluk, bukan hanya di alam nyata tapi di alam supernatural atau di alam gaib. Dan mengenai gempa megatrust, di mana di dalam ramalan Jayabaya
pembuat ramalan Jayabaya ini sudah mengetahui akan terjadinya mara bahaya ini, di mana gempa megatrust ini terjadi karena tumbukan lempeng besar ya, antara Eurasia dan Indo-Australia yang ada di selatan Indonesia. Dan apa dampaknya? Di mana ketika lempeng ini bertemu akan mengakibatkan suatu benturan yang keras. Dan secara pendidikan atau secara orang yang berprestasi atau berpendidikan, gempa megatrust tidak bisa diredam dengan gempa-gempa kecil. Gempa-gempa kecil tidak bisa meredam gempa megatrust. Butuh ribuan bahkan puluhan ribu gempa-gempa kecil yang bermagnitudo 5 ke atas, 5,5, butuh ribuan kali untuk membantu meredam sedikit mengenai megatrust. Jadi gempa megatrust ini tidak bisa diredam dengan gempa-gempa kecil. Di mana gempa megatrust ini diketahui dari titik-titik tertentu yang memang itu merupakan wilayah zona megatrust, lempeng besar. Di mana kita itu harus benar-benar paham ya, Di mana dengan ramalan Jayabaya itu memberitahu kita mengenai mara bahaya yang akan datang, supaya kita berjaya di dalam mara bahaya, supaya kita menang di dalam bahaya.